Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami' malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ila hadrati sultani awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Baharuddin An-Naqshbandi wa Imam Hasan Asy-Syadzili wa Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa Imam Junaid Al-Baghdadi wa Imam Abu Yazid Al-Bastami wa ila hadrati Imam Abu Hasan Asy'ari wa Imam Abu Mansur Al-Maturidi wa jami' sadattis sufiyah wa jami' a'immatil muhadditsin wa jami' a'immatil fasihin wa jami' a'immatil mujtahid mutlaq Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali wa ila hadrati jami' awliya Ahfi Jawa Mbah Raden Maulana Malik Ibrahim, Mbah Sunan Ngampel, Mbah Sunan Giri, Mbah Sunan Derajat, Mbah Sunan Bonang, Mbah Sunan Kudus, Mbah Sunan Muria, Mbah Sunan Kalijogo, Mbah Sunan Gunung Jati wa ila hadrati Mbah Sunan Syekh Jumadil Kubro wa ila hadrati Mbah Syekh Imam Syekh wa ila hadrati jami'i awliyaillah min masyaq al-bitawi hawqihha wa ila hadrati jami'i asih jam'iyah nahdlatul ulama kullihim wa abaina wa ummahatina wa asatidina wa masyayikhina wa jami'il ashabil huquq wa wajibati alaina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat khususan man hadara wa man jalasa fi hadzal majlis sya'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muga kula panjenengan panggih wilujeng sehat jasmani rohani, panggih kebahagiaan dunia akhirat. Putri kula panjenengan mugi-mugi senantiasa diparingi keturunan yang sae selamat dunia akhirat. Lan mugi-mugi kula panjenengan binjang saged pinanggih Mbah Sunan Ngampel, Mbah sedaya wali-wali Allah khususnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi aswawihi wa amatana syai'ulillah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi lan iku ing dalem hadzal kitab atau hadzal bab minal ahadithi saking beberapa hadis Abi Hurairah yaitu hadisi sahabat Abi Hurairah al-madzkur kan disebutaken fi awal bab dalam kawitan bab qablahu sadurunge hadzal bab wa ghairulan liyani hadis Abi Hurairah minal ahadits saking beberapa hadis fihi ing dalam hadis hadis an Abi Hurairah saking hadis saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu kepangida sapa Allah ta'ala anhu saking sahabat Abi Hurairah ola dawuh sapa sahabat Abi Hurairah lamma nazalat sumangsane wis temurun atau mudhun
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ila akhirih ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lillahi iku kefi Allah ma utawi apa wae fis samawati kang ana ing dalem pira-pira langit wa malan apa wae fil ardi kang ing dalem bumi barang-barang ada di langit maupun yang ada di bumi wa in tubdu ya itu adalah milik Allah. Apapun yang ada di bumi dan yang ada di langit semuanya adalah milik Allah. Wa in tubdu lan lamun nampakaken atau mertelaken sapa sira ma'im barang fi anfusikum kang ing dalam ati sira kabeh atau fi anfusikum dalam awak sira kabeh au tukhfuhu utawa nyimpen atau ngrahasiaken sapa sira kabeh hu ing anfusikum yuhasibkum mongko bakal ngandrat atau bakal ngitung kum ing sira kabeh bi kelawan masuk Allah Gusti Allah faya ngafiru mongko ngapura liman kete wong ya syak kang ngersakaken sapa Allah wa yu'adzibulan nyiksa sapa Allah man ing wong ya syak kang ngersakaken sapa Allah wallahu ala kulli syai'in qadir wallahu ta'ala Allah ala kulli syai'in ngatai saben-saben suci iku qadirun kuwasa. Surat Al-Baqarah ayat 283. Istadza mongko banget abote apa zalika istadza datut dadi abot atau banget abote apa zalika mengkono ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ala ashabi Rasulillah ngatasi mungguwe pira-pira sahabat Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faktu moko nekani sapa ashab Rasulullah ingkang Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma baraku moko menunduk atau deprok ala kabeh ngatasi dengkul. Tumata mengkonuri deru atau deprok sapa ashab ala kabeh ngatasi pira dengkul. Faqalu pada ngucap sapa ashab. Piye ngucap atau mature? Mature ai Rasulullah. Duh Gusti Rasulullah, duh utusan Allah. Kulifna dituntut kita atau dibebani kita minal a'mali saking beberapa amal ma ing rupa amal nuti kang ora kuat nuti kang abot apa ma rupane as-sholata iku salat wal jihad lan jihad atau perang wasyamalan poso wasodaqah lan sedekah Waqat unzilat lan teman-teman sampun diturunaken alaik ing atas panjenengan apa hadhil ayat ikilah ayat wala nutikul awam kuwasa atau ora kuat sapa kita ha ing hadhil ayat wala menjawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuiduna ana toh ngarepaken sapa sira kabeh antakul ingin tahu ngucap sapa kabeh kama kaya ucapan kala kang wis ngucap sapa ahli kitab ini yaitu ahli kitab loro. Maksudnya adalah kitab loro adalah kitab Zabur dan Injil. Min qablikum saking sira kabeh, min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Piye ngucape sami'na midhanget kita. Wa asaina lan bangkang sapa kita. Jadi ya dirungokno tapi gak dilakoni. Bal balik ucapan sapa sing kabeh he ashabi sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na midhanget sapa kita wa ata'na lan taat sapa kita
Ghufranaka ngapura panjenengan Rabbana duh pengiran kita wa ilaika lan iku ngatasi panjenengan wa ilaika lan iku maring panjenengan al-masir tempat kembali al-masir utawi tempat kembali. Padha jawab sapa ashab sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na midanget kita wa ata'na lan taat kita ghufranaka mau ngapura panjenengan ghufranaka ngapura panjenengan rabbana duh pengen kita wa ilaikal lan dhateng panjenengan al masir utawi tempat kembali. Niki ayat adalah surat yang ketiga sebelum akhir surat Al-Baqarah, dan ini ayat yang paling terkenal ketika kita melaksanakan tahlilan. Biasanya setelah baca Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Ta'awud atau Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, lajeng Fatihah. Setelah Fatihah 5 ayat awal surat Baqarah Alif Lam Mim, lajeng dilanjutkan surat ayat kursi. Nah, setelah ayat kursi biasanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubu wa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Terus wa in tubu ma fi anfusikum sampai seterusnya. Ayat niki diturunkan nggih. Diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sahabat-sahabat kaget. Isinya ngeten. Milik Allah apa-apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, termasuk apa yang kamu simpan apa yang kamu tampakkan dalam bentuk amal, atau yang kamu simpan rahasiakan dalam hati kalian, ya, yuhasibukum billah, tetap akan dilanggar atau dihitung oleh Allah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki dan akan mengazab atau mensiksa siapa yang dikehendaki. Wallahu a'lam. Memang menggambarkan bahwa semua yang dalam rumah bumi maupun dalam angkasa raya, di dalam langit, di atas langit, semuanya itu adalah milik Allah. Tapi begitu Allah mendawahkan wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Ketika apa yang kamu tampakkan, perbuatan kamu atau amal-amal kamu atau yang kamu rahasiakan, semua akan dihitung. Lah sahabat langsung gampangannya kaget. Wah, ini kalau diterapkan tentu berat. Akhirnya sahabat-sahabat sowan pada Rasulullah, matur. Pak atau Rasulullah, matur pada Rasulullah. Maturnya gini, sambil ya depok di bawah, mungkin sambil bertekuk lutut. Ayo Rasulullah, kullifna minal a'mali ma tutiqul as-sholata wal jihada wa siyama wa shadaqata. Duh Gusti Rasulullah, kita dibebani dengan amal-amal yang berat. Sholat 5 waktu, perang, puasa, sedekah dan sebagainya. Lah kok mangke sampai nopo sing dilampahi dicatat pajak, tapi sing dibatin mawon itu juga dicatat berat. Padahal manusia itu atine molak-malik. Kadang ya punya niatan api, kadang punya niatan jelek. Loh, niat jelek saja atau dalam hati saja belum dijalankan, tapi sudah dimasukkan dalam benaknya, dalam hatinya punya keinginan yang negatif, itu akan diperhitungkan oleh Allah. Sahabat-sahabat jadi, waduh nenek gini abot nih wahai Rasulullah. Gampangannya Rasulullah dilobi supaya bagaimana bisa ada ya nego lah kepada Allah. Ini kalau semua hamba Allah akan diperhitungkan, baik yang tampak dalam permukaan maupun yang tidak tampak dalam permukaan, semua niatannya itu akan dicatat atau dihitung, dihisab. Wah, ini berat wahai Rasulullah. Walaupun Allah menyatakan fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah
punya hak prerogatif untuk mengampuni siapa yang dikehendaki dan punya hak prerogatif siapa yang disiksa atau diazab. Akhirnya sahabat-sahabat menyampaikan keluhan keberatan itu karena ada itu tadi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu. Itu maksudnya masih dalam benak, masih dalam niatan jelek tapi belum dijalankan, itu sudah terhitung. Ini suatu hal yang akan berat karena apa ya, manusia kan kadang banyak berbuat tapi juga lebih banyak yang diniatkan. Cita-cita itu banyak. Nah, cita-cita kalau bagus tidak apa-apa, tapi kalau cita-citanya auzubillahi dzalik, cita-citanya ya perbuatan yang jahat kan bisa tetap dalam hitungan. Akhirnya Rasulullah memberikan ngedem-ngedem kepada sahabat. Bahasanya itu aturiduna antakulu kama qala ahlul kitab ini min qablikum sami'na wa asaina. Apakah kamu ingin kamu mengucapkan sebagaimana para ahli kitab dua, yaitu kitab Injil dan kitab Zabur? Bagaimana mereka ketika didhawuhi oleh Rasulullah atau oleh sahabat-sahabatnya, oleh nabinya. Nabi kalau kitab Zabur ya Nabi, kalau kita tahu kan ya Nabi Musa, kalau kitab Injil Nabi Isa. Begitu Nabi Musa atau Nabi Isa menyampaikan sesuatu, mereka mengatakan sami'na, tapi faktanya wa aswaina. Dia mendengarkan tapi tidak menjalankan. Gampangan membangkang. Itu sudah terjadi pada masa-masa sebelum Muhammad. Bahasanya ada ahlul kitab ini. Para ahlul kitab itu sama menyatakan saya terima apa yang didahulukan. Ya, saya terima apa yang didahulukan, tetapi ya tunggu dulu apakah saya mau mengamalkan atau tidak, terserah saya. Itu fakta yang dilakukan oleh amal-amal perbuatan sebelum zaman Nabi Muhammad atau ahli kitab. Maka Nabi Muhammad menyatakan itu, kemudian balqulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hendaknya kalian mengatakan atau ya menyampaikan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dituntut oleh Nabi Muhammad, gini aja, kamu harus patuh apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, oleh Allah. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah, kamu patuhi. Apa itu? Sami'na wa ata'na. Saya akan dengarkan dan tetap akan saya patuhi. Akhirnya sampai saat ini bahasa sami'na wa ata'na itu menjadi bahasa santri atau bahasa kalangan-kalangan pesantren. Itu kalau didhawuhi kiainya sami'na wa ata'na. Nggih, kiai siap dan siap mengamalkan atau siap menjalankan sami'na wa ata'na. Setelah Nabi Muhammad memberikan arah seperti itu, akhirnya sahabat-sahabat langsung menyatakan qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Saya mendengarkan apa yang telah didhawuhkan dan akan saya taati, ya. Maha pengampun panjenengan Tuhanku, wa ilaikal masir, dan kepada panjenengan semua tempat kembali. Wis gampangane wis pasrah pada Allah. Kita sami'na wa ata'na, apa yang dikehendaki oleh Allah. Falamma iqtara'aha maka sumangsane maca hadil ayah sapa al-qaum wa zalatan cetha atau ino biha kalawan hadil ayah apa alsinatuhum pira-pira lesane kaum. Fa anzala maqulun akan sapa Allah Gusti Allah ta'ala ka muhlu sapa Allah fi liha ing dalam sakwise ayat lillahi ma fis samawati. Apa ayatnya? Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Setelah sahabat tadi dibriefing oleh Nabi Muhammad dengan, sudahlah kamu terima sami'na wa ata'na, terima saja,
wa ata'na dan akan saya taati. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Langsung Allah menurunkan ayat berikutnya yang berbunyi amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Sampai akhir ayat atau akhir surat. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Lobbynya sahabat untuk menyatakan ya sedikit keberatan tadi akhirnya didengarkan oleh Rasulullah. Kemudian oleh Rasul dinasah. Bahasanya bahasa Al-Quran, kalau ada ayat sesuatu yang ditetapkan kemudian diganti dengan hukum yang atau isi yang lain, namanya nasah. Dinasah. Dalam ilmu ulumul Quran hal yang biasa. Kalau Allah menetapkan sesuatu kemudian gambaran diralat atau direvisi. Kalau undang-undang direvisi, itu wajar. Artinya Allah tidak merasa Allah kalah, bukan. Ini memang bagian daripada bentuk rasa kasih sayang Allah kepada hambanya ketika hambanya menyampaikan keberatan. Akhirnya apa? Nabi Muhammad memberikan satu teks, yaitu katakan saja sami'na wa ata'na, saya dengarkan dan saya akan taati. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Semua akan diampuni, artinya Allah pula yang akan mengampuni dan kepadanya tempat kembali. Dari ayat itu kemudian turun ayat amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Amana iman sapa rasulu utusan Nabi Muhammad bima kawan ayat unzilakan diturunkan apa ma ilahi kanjeng Nabi min rabbi sang penggane kanjeng Nabi wal mukminuna lan mukmin. Jadi Nabi dan mukmin wis langsung iman. Kullun amana billah. Kullun utai saben-saben suci iku amana iman sapa kulun billahi kalan Gusti Allah wa malaikatihi lan utusan Allah wa kutubihi lan kitab-kitab Allah wa rusulihi lan utusan Allah. La nufariqu ana perbedaan iku maujud atau ora ana macam-macam baina hadin antara salah siji min rusuli saking utusane Allah. Wa qalu lan padha ngucap sahabat sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi ayat wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ini gampangannya ya tadi diijabai oleh Allah setelah sahabat-sahabat menyatakan keberatan. Mosok kanjeng Nabi amalnya pun ibaratnya begitu banyaknya. Misalnya bab masalah sholat, nek sing dicatat yang sudah dijalankan maklum, tapi belum dijalankan ya, belum dijalankan hatinya sedikit menunda atau punya perasaan yang tidak enak saja, itu akan dihitung, dianggap sebagai membangkang atau tidak menjalankan. Gampangane wong katene maaf berbuat baik saran sedekah dikit, begitu sedekah dicatat aja. Tapi nek duwe niat maaf mau mencopet, mau mencopet belum dijalankan tapi sudah punya niatan atau punya harap, itu dihitung sebagai pelaksanaan mencopet. Lah kan berat wahai Rasulullah. Akhirnya setelah sahabat-sahabat menyatakan keberatan itu disampaikan kepada artinya Allah langsung menjawab dengan susulan ayat amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai selesai. Ayat ini termasuk 3 ayat keistimewaan yang membedakan antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad itu punya satu kebanggaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. 2 hal, yaitu 1 surat Al-Fatihah, yang kedua adalah 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini yang menjadi salah satu kebanggaan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena umatnya Nabi Muhammad akhirnya yang disiksa apabila memang gini, artinya umat Nabi Muhammad kalau ketika menjalankan dapat catatan amal baik wajar.
Tapi kalau tidak menjalankan, tidak langsung otomatis disiksa. Beda dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Kalau umat-umat Nabi sebelumnya begitu dapat perintah nggak dijalankan langsung siksa. Contohnya ketika ada perintah perang, tahu-tahu dalam perjalanan yang panjang jauh haus, terus minta kepada nabinya, wahai nabi, tolong berdoa bagaimana bisa dapat minum. Akhirnya datang pas melewati sungai. Semua pasukannya dibilangi boleh lewat sungai, minum secukupnya dalam arti yang masuk ke dalam perut, tidak boleh bawa macam-macam, tidak boleh nggawa curigen macam-macam, tidak boleh. Perintah itu dijalankan oleh yang taat, yang sami'na. Akhirnya dalam perjalanan dicatat sebagai orang yang sami'na. Tapi ada yang masuk dalam sungai, selain minum juga membawa kantong plastik, misalkan membawa macam-macam, akhirnya berat. Membawa minuman yang lebih daripada yang dalam perut itu akhirnya menjadi berat, dan itu menunjukkan tidak patuh. Apa yang terjadi? Oleh Allah langsung diberikan balasannya ketika tidak mau menjalankan perintahnya. Dan itu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ketika umatnya tidak mau patuh, itu langsung azabnya datang. Artinya sanksinya atau hukumannya sekaligus datang. Tapi umat Nabi Muhammad beda, ditunggu dulu sampai tobatnya. Gitu, enaknya gitu. Jadi kalau umat Nabi Muhammad kalau ketika menjalankan sesuatu yang negatif, misalkan ya dicatat tapi belum sampai pada disiksa, ditunggu sampai waktu, mungkin suatu saat akan tobat, asal sebelum tenggorokan nyawa dalam tenggorokan. Kalau sudah nyawa dalam tenggorokan, dalam arti sudah nazar, itu tobat sulit diterima, tobatnya sudah nggak diterima, pintu tobat ditutup. Loh, rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad berupa penundaan siksa kepada yang menjalankan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa, itu salah satu lobbynya sahabat tadi. Berat, wahai Allah, wahai Rasulullah, kalau belum apa-apa sudah dicatat, sudah dihitung, dihisab. Ya nek pun gampangane pun ditunggu sampai tobat sih gampang. Nek bae mungkin bincang-bincang tobat, siapa tahu lah. Artinya lobby itu akhirnya dijawab oleh Allah, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana ila akhir sampai wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bahkan nek teng kitab Sawi itu termasuk banyak mengupas tentang asbabun nuzul. Itu disebutkan anzalallahu ala ayatin min kunuzil jannah. Allah menurunkan dua ayat yang amanah rasul dan seterusnya, ya amanah rasul sama la yukallifullahu nafsan, itu adalah diambil dari perbendaharaan atau gudangnya surga. Bahasa gudang, pokoknya semacam tempat khazinatul aswa atau rahasia yang terdalam di surga, itu diambil, disimpan di situ. Akhirnya diturunkan berupa amanah rasul, anzalallahu ala ayatain min kunuzil jannah. Allah menurunkan dua ayat ini dari simpanan gudang yang ada di surga. Khatama bihima surat al-Baqarah, man qara'ahuma ba'da isya maratani aja'atahu an qiyamil lail. Siapa yang membaca, ini salah satu kelebihannya, dua ayat. Siapa yang membaca dua ayat amanah rasul sampai la yukallifullahu nafsan sampai terakhir, kalau dibaca lengkapnya ya, amanah rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dibaca 2 kali ya. Mangqa'a huma ba'da isya marotain. Siapa yang membaca 2 ayat itu 2 kali setelah sholat isya, maka ia dicatat seperti pahalanya dia menjalankan bangun malam atau sholat tahajud. Ini salah satu maziyahnya atau rahasia. Makanya ada salah satu kiai itu kadang pakai tahajud karena mungkin sudah punya rahasia ini, punya kunci ini. Beliau sebelum tidur sudah membaca 2 ayat itu, sudah sama dengan dicatat sebagai pahala sholat tahajud semalam. Jadi kita nggak boleh melihat orang dari tampilan luar. Belum tentu kelihatannya tiduran atau kelihatannya nyantai, itu otomatis dia tidak punya pahala yang seperti yang ketok rukuk, sujud dan sebagainya. Belum tentu, karena mungkin sudah punya rahasia yang kunci-kuncinya seperti ayat ini. 2 ayat ini kalau dibaca pada sholat isya, entah itu mau tidur atau tidak, pokoknya setelah sholat isya dibaca 2 kali 2 ayat itu, maka dicatat oleh Allah sebagaimana dia menjalankan qiyamul lail. Padahal qiyamul lail kan pahalanya juga besar. Ini pentingnya kita ngaji di situ. Kadang ada banyak rahasia-rahasia yang tidak semuanya terekspos keluar atau eksplor keluar. Kadang ada yang belum sempat disampaikan. Nah, begini-begini yang jelimet atau nyelempit-nyelempit seperti begini, ketika kita sudah tahu rahasia begini, monggo. Ya walaupun tetap tahajud ya nggak apa-apa, tapi setidaknya kalau setelah sholat isya kemudian membaca 2 ayat akhir surat Al-Baqarah 2 kali, maka ketika setelah membaca itu tertidur sampai subuh belum sempat tahajud, insya Allah tetap dicatat sebagai orang yang bangun malam. Nah, ini pahalanya besar sekali. Ya monggo mawon kula panjenengan gak lali katanya mari sholat isya terus pegawai atau pekerjaan yang lain guyon-guyon lali gak moco. Walaupun membacanya tidak harus dalam keadaan di depan atau di atas sajadah, boleh sambil jalan, boleh sambil, pokoknya membaca ayat 2 kali. 2 ayat ini yang amanah rasul bima unzila ilahi rabbihi wal mu'minun sampai seterusnya 2 kali, insya Allah. Dalam kitab tafsir Sawi disebutkan mangqa'a huma ba'da isya maghataini aja'atahu angqiyamil lail. Siapa yang membaca 2 ayat akhir surat Al-Baqarah setelah sholat isya membacanya, maka Allah mencatat memberikan pahala seperti dia menjalankan qiyamul lail. Bahkan disebutkan wakila kafatahu min syaitan. Bahkan dalam penjelasan berikutnya kafatahu min syaitan, dia akan mampu menghalau atau mengebaskan kekuasaan setan atau pengaruh setan. Ini jadi ayat ini memiliki kekuatan, kekebalan untuk bisa menepis godaan setan, insya Allah. Ya mungkin mudah-mudahan membacanya sambil dihayati maknanya. Kalau dihayati sambil dibaca sambil dihayati maknanya, insya Allah selain mampu menjadi pengganti atau terbilang sebagai amal-amal bangun malam, juga bisa kafatahu min syaitan, bisa mencukupi untuk menepis godaan setan. Wa inna ma khatama surah bihata ini al ayatul anha binat fardhu shalah. Kenapa 2 ayat ini memiliki kelebihan-kelebihan yang disebutkan tadi menurut keterangan dalam kitab Sawi ini adalah karena di dalam surat 2 surat akhir surat Baqarah ini sebagai penutup surat yang besar namanya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu menyimpan atau mengandung
baik itu tentang tauhid ya, tentang kewajiban puasa, tentang kewajiban sholat. Di sini disebutkan zakat, haji, tolak, ilak, haid, jihad, Qisasul Anbiya, itu banyak diterangkan di kitab di dalam surat Al-Baqarah. Nah, pungkasannya ditutup dengan amanah rasul. Saya iman baik Allah, amanah rasul, iman rasul wal mukminun, dan orang mukmin. Amanah rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mukminun. Jadi kalau di amanah rasul wal mukminun gitu mestinya. Coba itu amanah rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mukminun. Jadi ayat itu menegaskan setelah diterangkan katakanlah hukum-hukum agama baik tentang sholat, zakat, puasa, haji, tolak, haid dan sebagainya, itu diterangkan dalam surat Al-Baqarah panjang sekali. Ditutup dengan amanah rasul, iman rasul, rasul maksud Nabi Muhammad iman, wal mukminun dan orang mukmin iman. Itu menunjukkan bahwa apa yang diterangkan di dalam isi surat Al-Baqarah itu diterima semuanya. Makanya kekuatannya antara lain adalah bisa menjadi satu pengganti atau bukan pengganti ya, senilai sebagai menjalankan ibadah malam atau qiyamul lail. Yang kedua, termasuk bisa kafatahu ya min syai'is syaitan, min syai'is syaitan. Jadi bisa mencegah atau mengebaskan godaan-godaan jelekan setan. Ini penting sekali kita sampaikan. La yukallifullah. Oh, dari matur. La nufariqu ana perbedaan baina hadil antara siji min rusul dan utusan Allah. Wa qaulu lan padha ngucap sahabat sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu mongko sumangsane padha nglakoni sapa sahabat. Zalika mengkono ayat sami'na wa ata'na. Falamma fa'alu mongko sumangsane nglakoni sapa sahabat. Zalika mengkono ayat atau yang dawuh sami'na wa ata'na nasakho. Nah ini nasakho menghapus atau merevisi, nasakho merevisi atau menghapus sapa Allah haing hadil ayat sapa Allah ta'ala. Ayat yang lillahi ma fis samawati tadi. Jadi ayat yang berat yang semua dijalankan agak dijalankan, pokoknya ada dalam hati dicatat. Bahkan mungkin disiksa. Itu akhirnya dirobi oleh sahabat. Rasulullah akhirnya mendapatkan jawabannya adalah amanna rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Akhirnya dihapus. Bagaimana isi hapusnya? Fa anzala menurunkan supaya Allah azza wa jalla azza kama akum wa jalal muluk. Isinya, isi revisinya la yukallifullahu nafsan, la yukallifu orang menuntut sapa Allah nafsan ing seseorang atau ing jiwa seseorang illa wus'aha kejaba tingkat kesanggupannya, illa wus'aha kejaba sakwate nafsu. Laha iku duwe nafsu ma utawi perbuatan kasabat kang nglakoni apa nafsu. Wa alaiha lan iku ngatasi nafsu ma utawi barang iktasabat kang nglakoni sapa. Jadi akhirnya datang ya nek dilakoni ya dicatat, nek gak dilakoni ya jadi sesuai dengan kemampuan. Akhirnya enggak terlalu berat. Tapi kalau ayat yang lillahi ma fis samawati wa in tubtu dan sebagainya, wah itu iso-iso berat karena akan terjadi ya niat itu pun walaupun ya dalam hati itu tetap akan dicatat, diperhitungkan. Tapi setelah ada lobby tadi kemudian bahasa lobby ya, tapi ya pasnya apa ya, pokoknya setelah ada sahabat yang menyampaikan keluhannya seperti itu, kemudian Nabi memberikan resep doa tomponai
rungokno kompon samina wa ta'na ngono gaman. Dadi nabi itu gaman medem-medem kompon dengarkan dan taati. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terus lantas Allah menurunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha manfaat ya kedua nafsu ma utepan kasabat kang lakoni wa 'alaiha lan madharati 'alaiha ing nafsu ma utepan kasabat kang lakoni. Jadi nek perbuatan apik ya dicatat, nek perbuatan tampak betul-betul sudah perbuatan jelek ya dicatat sesuai dengan amal perbuatannya. Tidak sampai yang pertama tadi dalam hati saja sudah dicatat. Tapi kalau ini enggak, kalau sudah ditampilkan, sudah dilakoni perbuatan apik ya dikai pahala, nek betul-betul sudah dijalankan perbuatan jeleknya ya dicatat atau diperhitungkan amal perbuatannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Bahkan Nabi Allah memberikan satu tambahan narasi. Ini loh tambahono. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Duh pengiran kula, la tu'akhidna ampun disiksa kita. In nasina lamun lali pun kita. Nek kula lali yo pun siksa wae Allah. Kemarin Allah mencari redaksi yang intinya supaya melebihi pada zatnya Allah, artinya pada Allah. Ini loh. Donga Rabbana la tu'akhidna. Duh pengen kula la tu'akhidna ampun disiksa kita inna sina lamun lali kita. Nek kula lali gak nglakoni perbuatan yang kewajiban ya ampun disiksa wae. Ngono gamane. Au akhtana atau ketika kita lupa atau au akhtana atau ketika kita luput atau salah. Qala dawuh sapa Allah na'am. Ya wis tak. Dadi sing ngkai redaksi Allah tapi sing jawab juga Allah. Ya wis tak. Dalam hadis ini bahasa na'am. Na'am qala dawuh sapa Allah na'am ya tak sepuluh nek lali atau nek salah. Gak sengaja dalam hal ini. Tapi nek sengaja beda lagi. Jadi nek lali atau karena salah dalam arti salah pilihan ya, salah menempatkan ya bisa tak maafkan. Tapi ya kamu harus berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Setelah dijawab itu Allah memberikan tag lagi, memberikan bocoran lagi. Ini ndonga maneh. Rabbana wala tuhammilna Rabbana wala tahmil alaina. Ya betul. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jadi Allah memberikan bocoran doa ini, doa wala Rabbana doh berikan kita wala tahmil ampun bebanaken panjenengan alaina ing atas kita isron ing kang abot kama hamalta koyo dhewe ngemotaken panjenengan atau mbebanaken panjenengan hu ing isron alal ladzina min qablina ngatasé wong akeh min qablina sadurunge kita. Jadi dukungan pun diberi beban berat-berat sebagaimana beban yang dipikul oleh umat-umat sebelumnya. Allah jawab qala na'am. Ya wis. Jadi kadang lucu ya. Jadi Allah memberikan turunan contekan doa, tapi Allah langsung menjawab na'am. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Duh berikan kita wala tuhammilna ampun ngemotaken panjenengan nak ing kita ma ing beban la taqata kang ora kuat kita. La taqata kang ora kuat iku maujud lan dateng kita. Iki kalawan mah. Duh pengen Allah ampun dibebankan kepada kami atau kepada kita yang di luar kemampuannya. Mila nek masalah abot itu mungkin cara menanggap atau menangkapnya atau cara memandangnya masalah itu yang
diberat-beratkan atau dengan sudut pandang yang berat. Tapi sebetulnya setiap beban yang dipikul oleh umat manusia, termasuk masalah-masalah yang dihadapi manusia, semua masih dalam batas tingkat kemampuan yang bersangkutan. Nah, cuma kemampuan antara satu dengan yang lain berbeda. Semakin imannya semakin bagus, bebannya biasanya semakin berat. Kekuatan imannya semakin tinggi, biasanya ujiannya juga semakin tinggi. Itu disesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Yang pasti semua beban masalah kehidupan itu harus kita pandang sebagai tetap dalam batas tingkat kemampuan manusia untuk menghadapi. Karena bahasanya Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Allah menjawab, qala jawab sama Allah, na'am ya. Wa'fu anna. Malah tambah mana? Donga wa'fu mugi ngapura panjenengan anna sang kita, wa'firan mugi ngapura panjenengan anna sateng kita. Warhamna mugi ngapura panjenengan mugi-mugi merahmati panjenengan nak kita. Anta we panjenengan iku maulana minangka bendera kita. Fangsuna mugi pitulungi panjenengan nak kita alal qaumi ngatasi ngalah kaum al kafirin kang padha kafir. Ini langsung dijawab juga qala na'am rawahu Muslim. Jadi seakan-akan dialog ya. Rabbana itu tadi adalah permintaan hamba, tapi sebetulnya teksnya sudah disusun atau diberikan oleh Allah. Jadi gambarannya Allah memberikan bocoran. Iso donga supaya hidup itu tidak terlalu berat bebannya, maka ketika menghadapi masalah tetap terimalah dengan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian dilanjutkan dengan amanna rasul bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun ya, terus sampai la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Insyaallah semua akan dikabulkan oleh Allah. Berarti ada beban berat dalam kehidupan, langsung Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan bebankan yang di luar kemampuan kami ya Allah. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Dan nanti masalah itu pelan-pelan akan dicabut oleh Allah, lenyap-lenyap menjadi bebannya menjadi ringan. Nek kula panjenengan yakin, insya Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Karena Allah Maha Kuasa. Mungkin hidup kita dalam kehidupan ini, sisa usia kita kula panjenengan masih diberi usia yang barokah, ya. Ilmu yang barokah, nikmat yang manfaat barokah. Dan mungkin kula panjenengan menawi salah diampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kula panjenengan amal-amal kula panjenengan senantiasa semakin baik. Kunci-kunci kebahagiaan moga-moga ada di tangan kita, termasuk habis sholat isya membaca ayat amanah rasul sampai selesai 2 kali, insyaallah dicatat sebagai melaksanakan amal qiyamul lail. Ini termasuk salah satu kunci rahasia ketika amal tapi justru pahalanya besar sekali. Mudah-mudahan ilmu kita semakin banyak, semakin barokah, manfaat dunia akhirat. Hadanallahu wa iyyakum. Kita baca doa ya. Rabbim fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minam. Rabbim fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.